Minasan, konnichiwa. Lanjut lagi, masih bersama Kak Dias di mata kuliah Komunikasi Massa. Kita akan langsung lanjut ya, membahas teori berikutnya. Oke, saya akan share screen. Oke, kita akan lanjut membahas teori terkait difusi inovasi. Oke. Kita akan bahas tentang teori difusi inovasi yang diajukan oleh Everett Rogers. Teori ini cukup terkenal dan sangat terkenal. Pasti ketika kalau kalian belajar komunikasi massa atau mata kuliah yang berkaitan dengan media, pasti ada teori ini muncul. Bahkan mungkin nanti di mata kuliah komunikasi persuasif pun teori ini juga bisa jadi muncul. Oke. Nah, sebelum masuk ke teorinya, kita bahas dulu terkait difusi. Apa sih difusi itu? Kalau di definisi yang ada di hadapan teman-teman ini, kita bisa baca ya. Difusi itu adalah proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui channel dari waktu ke waktu kepada anggota dari sebuah sistem sosial. Jadi, ketika ada sebuah inovasi, kemudian inovasi itu dikomunikasikan kepada masyarakat luas lewat channel tertentu dari waktu ke waktu, ya kan? Prosesnya itu disebut sebagai difusi. Misal, apa inovasi yang belakangan? Metaverse misalnya, atau VR lah ya, kan itu muncul karena adanya VR, virtual reality, augmentation itu ya. Nah, inovasinya sudah ada, kemudian sekarang sedang dalam proses dikomunikasikan oleh para produsennya ya atau penciptanya supaya masyarakat kenal dengan inovasi ini, kenal dengan teknologi ini. Cara komunikasinya gimana? Macam-macam, bisa lewat sosial media, bisa lewat sosialisasi, bisa lewat pameran dan lain sebagainya kepada anggota-anggota masyarakat. Nah, sekali lagi, proses tersebut dinamakan sebagai difusi. Dari yang kita nggak tahu, sampai kita tahu, oh sekarang ada ya VR gitu ya, oh sekarang ada yang namanya Metaverse ya. Sampai kemudian kita mencoba mempelajari, dan akhirnya kita juga mengaplikasikan atau menggunakan inovasi tersebut. Oke, itu adalah proses difusi. Nah, lalu bagaimana dengan difusi inovasi? Ya berarti ini adalah bentuk komunikasi yang tujuannya untuk menyampaikan informasi mengenai ide-ide terbaru. Ada teknologi baru nih, ada ide apa atau ada inovasi baru. Nah, kita kasih tahu hal tersebut kepada masyarakat lewat berbagai macam cara komunikasi. Nah, ada 4 elemen penting yang harus kita pahami dalam proses difusi. Yang pertama, pasti harus ada inovasinya. Yang kedua, ada saluran komunikasinya, ada waktu, dan ada sistem sosial. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada inovasinya dulu. Pasti kalau nggak ada inovasinya, terus apa yang mau dikomunikasikan, ya kan? Inovasinya ini bisa ide, bisa praktek, cara kerja gitu ya, atau objek yang dikategorikan sebagai hal yang baru. Ingat, inovasi ini harus merupakan sesuatu yang baru. Ya, newness ini hal yang penting dalam sebuah inovasi. Nah, kadangkala individu bisa jadi udah tahu nih ada inovasi tersebut, tapi bisa jadi dia tidak mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Contoh, misalnya ada masanya kita itu hidup sangat erat dengan BlackBerry. Semua orang makainya BlackBerry, ya kan? Apakah itu sebuah inovasi? Yes, it's innovation. Waktu itu ada aplikasinya BBM, ya kan? Kita bisa chat dan lain sebagainya di aplikasi tersebut, dan itu yang membuat BlackBerry itu menjadi terkenal. Yang tadinya BlackBerry itu hanya diperuntukkan untuk orang kantoran gitu ya, yang memang mobilitasnya tinggi, butuh
alat komunikasi yang canggih dan lain sebagainya, sampai karena itu banyak dikomunikasikan, banyak disosialisasikan, sampai anak sekolahan pun pakainya BlackBerry. Itu adalah prosesnya bisa sampai seperti itu. Tapi ada nggak sih orang yang kemudian tidak mengadopsi atau menolak inovasi tersebut? Ada. Contohnya saya. Saya seumur-umur nggak pernah yang namanya pakai BlackBerry. Jadi dari handphone zaman lama, terus muncul BlackBerry, saya bertahun-tahun itu nggak ganti handphone. Tujuannya apa? Karena saya tahu setelah BlackBerry ini akan ada Android. Jadi saya nunggu sampai Android keluar, baru waktu itu saya ganti handphone. Karena BlackBerry nggak akan kepake lagi. Benar, karena sekarang BlackBerry nggak kepake lagi. Oke. Lalu kemudian, setelah inovasinya ada, berarti harus ada saluran komunikasinya. Nah, saluran komunikasi ini dia adalah saluran yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan dari individu pembuat inovasinya sampai ke masyarakat. Saluran komunikasi bisa macam-macam ya, bisa mass media, dan ini adalah yang banyak digunakan, ataupun channel-channel interpersonal. Tapi kalau inovasinya ini misalnya sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah kehidupan kita, biasanya akan disampaikan melalui media massa. Kenapa? Karena supaya lebih cepat sampai ke masyarakat. Oke, yang ketiga elemen berikutnya adalah waktu. Waktu ini menjadi variabel yang menentukan dalam proses adaptasi. Seberapa lama masyarakat bisa beradaptasi terhadap inovasi ini? Apakah lambat sekali? Apakah sangat cepat begitu ada perubahan, ada inovasinya, kemudian orang langsung mengadopsi? Atau justru lama, entar dulu lihat orang-orang, atau harganya masih terlalu mahal, saya belum bisa pakai, nanti aja kalau teknologinya sudah lebih sudah lebih banyak diterima, orang sudah banyak yang pakai, biasanya harganya akan lebih murah, baru saya bisa gunakan inovasi tersebut. Oke. Dan yang terakhir adalah sistem sosial. Ini adalah seperangkat unit yang saling berhubungan ya di masyarakat dan punya tujuan. Bisa individu, bisa kelompok, bisa organisasi, atau sampai ke ranah yang lebih besar yaitu masyarakat. Oke. Nah, kenapa anggota atau sistem sosial ini penting di dalam teori ini? Karena anggota sistem sosial lah yang punya faktor penting dalam menentukan sebuah proses difusi inovasi itu tadi. Apakah difusi inovasinya akan berhasil atau tidak, atau inovasinya akan diterima atau tidak, tergantung pada dua orang ini nih. Siapa? Opinion leader dan agen perubahan. Opinion leader itu siapa? Bisa pemerintah, bisa media, bisa expert, para ahli gitu ya, misalnya dokter atau pemuka agama. Mereka adalah opinion leader. Ketika misalnya masyarakat ragu, aduh vaksin gak ya, takutnya haram atau apa, tapi begitu MUI bilang vaksin halal, wah maka masyarakat langsung berubah pendapatnya. Oh, vaksin halal kok, yaudah yuk, nggak apa-apa, kita divaksin, salah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya agen perubahan. Agen perubahan ini bisa siapapun gitu ya. Ini adalah individu-individu yang bisa mengarahkan untuk pengambilan keputusan, bisa influencer. Influencer juga tadi bisa sebagai opinion leader ya, kalau memang dia bisa sangat besar gitu pengaruhnya, followersnya banyak, followers aktif ya, bukan followers palsu. Nah, dia bisa mengarahkan dalam proses pengambilan keputusan. Influencer tuh luar biasa loh sekarang, kemampuan mereka dalam mempengaruhi pendapat masyarakat. Nah, kenapa sih sebuah individu bisa mengadaptasi sebuah inovasi? Ada 5 alasan. Yang pertama, kalau inovasi itu menguntungkan atau memberi nilai lebih, ada added value dalamnya. Kalau nggak menguntungkan, nggak memberi nilai lebih, ngapain gue pakai gitu kan? Mudah digunakan, karena semakin mudah, semakin user friendly, orang akan lebih gampang beradaptasi. Murah atau terjangkau lah ya. Yang kemudian baru, kalau
produknya masih lama, bukan bukan inovasi lagi, dan digunakan atau disukai oleh anggota masyarakat. Ih, yang lain pakai, yang lain suka, masa gue enggak? Ya, itu menjadi salah satu alasan kenapa kita akan mengadopsi sebuah inovasi. Contoh misalnya nih, ada permasalahan di masyarakat, kemacetan yang luar biasa dan lain sebagainya. Terus kira-kira inovasi apa yang bisa muncul untuk mengatasi hal seperti ini? Kalau ada inovasi baru yang muncul selain transportasi umum ya, atau mungkin ada jenis transportasi umum baru yang belum ada sebelumnya, apakah orang akan langsung berpindah ke inovasi tersebut? Atau mereka menunggu? Kita nggak tahu. Tergantung 4 elemen tadi dan tergantung 2 alasan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, balik lagi, pada akhirnya kebutuhan dan keputusan dalam mengadopsi inovasi itu akan terletak pada diri kita sendiri. Kita akan pilih mana inovasi yang mau kita adopsi, mana yang kira-kira sesuai dengan karakteristik kita, sesuai dengan gaya hidup kita. Kalau memang tidak sesuai, ya bisa jadi inovasi tersebut tidak kita gunakan. Apalagi kalau inovasinya mahal sekali ya, hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu. Nah, biasanya itu akan lebih sulit untuk diadopsi. Oke, berikutnya kita akan pindah ke membahas sedikit aja terkait semiotika. Karena nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas langsung bagaimana cara melakukan framing dan semiotika ya. Kalau ini baru apa sih namanya ulasan sedikit aja. Nah, semiotik ini adalah salah satu ilmu yang sering banget digunakan di dalam bidang komunikasi untuk melihat tanda. Kita mau melihat tanda-tanda apa yang muncul di dalam sebuah media, yang muncul di dalam sebuah pemberitaan, yang muncul di dalam sebuah tampilan visual. Karena semiotik nggak bisa hanya berupa kata, jadi harus visual. Kenapa? Karena yang dilihat adalah tadi ya, tanda, simbol, dan lain sebagainya. Nah, semiotik itu tujuannya memang untuk mempelajari sistem, aturan, konvensi yang memungkinkan tanda tersebut memiliki arti. Misal gini, satu film, misalnya ada sebuah film, di dalam film ini, kok warna utama yang muncul itu warna hijau ya? Ini maknanya apa? Ini artinya apa? Atau justru di dalam film ini, kok banyak sekali pelangi bermunculan ya? Ini apa ya? Di mana ya pelangi-pelangi ini punya arti tertentu misalnya? Oke, jadi dengan semiotik kita itu berusaha untuk melihat sesuatu, untuk merasakan sesuatu yang kayaknya nih aneh deh, kayaknya ini muncul lagi deh simbol ini. Kok ini ditampilkan terus ya simbol ini? Untuk kita kemudian pertanyakan lebih lanjut ketika kita baca sebuah naskah atau narasi. Apa sih maknanya? Kenapa sih ini muncul lagi? Kenapa sih misalnya di dalam film ini karakter laki-lakinya semuanya selalu berantem, semuanya selalu seperti ini. Apa ya makna di baliknya? Nah, itu yang dilakukan oleh analisis semiotik. Kita mau mencari makna di balik simbol yang kita lihat di sebuah media. Oke, ini sedikit aja kalau terkait analisis semiotik, karena nanti di minggu berikutnya kita akan coba langsung ya gimana sih cara melakukan analisis semiotik yang paling sederhana. Nah, untuk teori terkait media baru, nanti mungkin saya akan kasih ke kalian di video berikutnya deh untuk materi terakhir mungkin ya, sebelum UAS nanti. Supaya kalian nggak terlalu banyak mabuk teori. Oke. Nah, semoga teman-teman bisa memahami teori-teori komunikasi massa yang sudah saya jelaskan. Kalau masih belum paham, boleh diulang lagi videonya, boleh ditonton lagi, dibaca lagi slide-nya. Masih nggak paham juga boleh tanya di kelas, karena minggu depan kita akan ketemu di kelas. Atau boleh tanya di forum, ataupun di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.
Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar ya, supaya saya tahu siapa yang sudah nonton, siapa yang belum. Thank you so much for today. Dadah.